Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rizky Utami dari program studi D3 Farmasi Akademi Farmasi Cendekia Farmawusada. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnal yang berjudul Potensi Ekstrak Buah Buni atau dengan nama latin Antidesma bunius L sebagai antibakteri uji dengan bakteri uji Salmonella typhimurium dan Bacillus cereus. Jurnal ini ditulis oleh Ida Indrawati dan Andita Fitri Mutiara Rizky dari Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran. Tanaman buni atau dengan nama latin Antidesma bunius L. Spreng secara tradisional digunakan untuk mengobati darah tinggi, anemia, sifilis, antibakteri, dan antiradikal. Daun buni mengandung sejumlah senyawa saponin, flavonoid, dan tanin. Buahnya mengandung senyawa antosianin, flavonoid, dan asam fenolat. Dan akarnya mengandung senyawa saponin dan tanin. Menurut beberapa penelitian, tumbuhan dengan genus Antidesma menunjukkan adanya antibakteri, di antaranya ada Antidesma madagascarias, selanjutnya ada Antidesma gaissembilia, dan Antidesma venosum. Antidesma venosum memiliki aktivitas antibakteri dalam mengobati infeksi seperti diare dan disentri amuba. Dan alat dan bahan yang digunakan dalam metode penelitian dalam jurnal ini ada alatnya kertas cakram dan cawan Petri yang sudah disterilkan. Bahan-bahannya pun ada alkohol, aquadesteril, antibiotik ampicillin, biakan murni dari bakteri Salmonella typhimurium dan Bacillus cereus, ada ekstrak sampel buah buni, dan ada media nutrien agar atau NA. Metode yang pertama yang dilakukan adalah pembuatan suspensi bakteri uji. Bakteri uji hasil peremajaan yang kita gunakan adalah Salmonella typhimurium dan Bacillus cereus. Lalu, bakteri ini kita suspensikan dengan larutan natrium klorida 0,85% dengan tingkat kekeruhannya setara dengan larutan Macfarlane 0,5. Yang kedua, ada pengenceran ekstrak buah buni atau Antidesma bunius L. Pengencerannya dari ekstrak buah buni dengan pelarut aquades yang sudah disterilkan. Pengencerannya dibuat dengan berbagai macam konsentrasi. Ada yang dengan konsentrasi 80, 40, 20, 10, 5, 2,5, dan 1,25%. Lalu setelah kita membuat pengenceran ini, masing-masing hasil dari pengenceran tadi digunakan untuk merendam paper disc atau kertas cakram selama 30 menit. Yang ketiga, pengujian ekstrak buah buni. Hal yang pertama yang dilakukan adalah media nutrien agar kita panaskan hingga mencapai suhu 40-45 derajat Celcius. Dan jangan lupa siapkan 12 cawan Petri steril. Dan setelah media nutrien agar tersebut sudah dipanaskan, tuang ke dalam 12 cawan Petri yang sudah disterilkan. 6 cawannya dihomogenkan dengan bakteri Salmonella typhimurium, sedangkan 6 cawan lainnya dihomogenkan dengan bakteri Bacillus cereus. Dan setelah masing-masing cawan tadi sudah dihomogenkan, di atas cawan kita letakkan paper disc yang tadi sudah direndam dengan konsentrasi pengenceran dari ekstrak buah buni, dan letakkan ampicillin sebagai kontrol positif. Hasil dan pembahasan. Hasil yang diperoleh ternyata dengan menggunakan mikroskop dengan pembesaran 1000 kali, bakteri Bacillus cereus dia berwarna ungu dan sehingga bisa kita simpulkan bakteri Bacillus cereus termasuk golongan bakteri gram positif. Sedangkan untuk Salmonella typhimurium dia berwarna merah dan bisa kita simpulkan termasuk bakteri gram negatif. Nah, ini yang tadi melalui cawan Petri yang sudah dihomogenkan, hasilnya seperti ini. Ini untuk uji terhadap bakteri Salmonella typhimurium, sedangkan yang di bawah ini untuk bakteri Bacillus cereus. Dapat diketahui dari setiap pengenceran baik pada pengulangan pertama,
kedua, hingga ketiga menghasilkan zona hambat yang berbanding lurus. Dan semakin besar konsentrasi pengenceran ekstrak buah buni, semakin besar pula zona hambat yang dihasilkan. Bisa kita lihat di dalam tabel ini, pada pengenceran 80, ternyata zona hambat yang dihasilkan adalah 20, 18, 17. Nah, untuk kontrol positifnya yang kita gunakan antibiotik ampicillin, dia menghasilkan zona hambat yang sama, 38, 38. Kontrol positif berupa antibiotik menghasilkan zona hambat yang sama pada tiga pengulangan yaitu 38 mikrometer. Sedangkan pada kontrol negatif kita menggunakan Aquades yang sudah disterilkan tidak menghasilkan zona hambat. Berdasarkan tabel uji antibakteri dan dari ekstrak buah buni terhadap bakteri uji Bacillus cereus dapat diketahui daya hambat kuat ada pada konsentrasi 80% pada pengulangan pertama sampai ketiga. Lalu untuk daya hambat yang sedang ada di konsentrasi 40 dari pengulangan 1 sampai ketiga dan ada pada pengulangan kedua pada konsentrasi pengenceran 20. Dan sisanya termasuk dalam zona hambat yang rendah. Ini untuk zona hambat terhadap ekstrak buah buni terhadap bakteri Bacillus cereus. Selanjutnya yaitu zona hambat ekstrak buah buni terhadap bakteri Salmonella typhimurium. Kontrol positif antibiotik ampicillin menghasilkan diameter zona hambat sebesar 37 dan 40 mikrometer. Kontrol negatif tidak menghasilkan zona hambat karena kontrol negatif kita menggunakan Aquades yang sudah disterilkan. Oleh karena itu, bisa kita dapat simpulkan efektivitas daya antibakteri dari ekstrak buah buni dengan konsentrasi pengenceran 80, 40, 20, 10, 5, 2,5, dan 1,25% masih di bawah efektivitas antibakteri dari antibiotik ampicillin. Perbedaan besar zona hambat ini sendiri dapat dipengaruhi ada perbedaan besar dan kecilnya konsentrasi atau banyak sedikitnya kandungan zat aktif antibakteri serta kecepatan difusi bahan antibakteri ke dalam medium agar. Di sini kita bisa melihat dipengaruhinya oleh besar kecilnya konsentrasi dari pengenceran karena semakin besar konsentrasi pengenceran dia zona hambatnya semakin besar. Tapi, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi terbentuknya zona hambat yaitu kepekaan pertumbuhan bakteri, reaksi antara bahan aktif dengan medium, dan temperatur inkubasi. Mekanisme kerja senyawa antibakteri. Senyawa antibakteri yang terdapat dalam buah buni atau Antidesma bunius L itu tadi ada saponin. Saponin akan merusak membran sitoplasma dan membunuh sel. Flavonoid, senyawa flavonoid akan mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran sel tanpa bisa diperbaiki lagi. Yang ketiga, ada tanin. Senyawa tanin akan membentuk kompleks dengan enzim ekstraseluler yang dihasilkan oleh bakteri patogen atau dengan mengganggu proses metabolisme patogen tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.